Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Justin Slamet dari kelas 5A MBP nomor absen 31. Dan di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban saya terkait latihan-latihan yang tercantum dalam bab 6, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Berikut adalah daftar pertanyaannya. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang? Sebutkan macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Apa tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang? Bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Dan bagaimana komputer maintenance management system? Langsung saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama itu pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dan mengadakan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Langkah kedua itu penyimpanan. Penyimpanan yaitu kegiatan dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Langkah ketiga itu pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama itu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dapat dibagi lagi menjadi pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Pemeliharaan kedua itu berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasa dilakukan oleh petugas yang khusus mengenangi pemeliharaan barang. Cara kedua itu pemeliharaan berdasarkan barang, yang dapat dibagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contoh barang bergerak yaitu kendaraan motor, mesin kantor, dan alat elektronik. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat, sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat tersebut dapat selalu terjaga kebersihannya. Juga untuk mencegah kerusakan, instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Berikut adalah tujuan dari pemeliharaan, yaitu agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu cuaca, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, dan memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Langkah keempat adalah penghapusan. Penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan barang-barang dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang berlaku. Penghapusan bertujuan untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan, pengamanan barang yang semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih, dan atau barang-barang lainnya yang tidak dapat digunakan lagi. Pelaksanaan penghapusan di setiap gudang pada tiap pengeluaran tahun anggaran dilakukan oleh panitia penelitian untuk penghapusan barang-barang inventaris dengan keputusan unit utama tiap departemen yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Berikut adalah contoh real pemeliharaan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta dengan sumber tercantum. Pemeliharaan yang dilakukan berupa pemeliharaan rutin, berkala, dan preventif, sedangkan pemeliharaan represif sudah dilakukan. Namun, jika terjadi kerusakan berat dan tidak dapat diperbaiki, maka diusulkan untuk proses penghapusan. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
dilakukan oleh pegawai staf pemelihara sarana dan prasarana kantor dengan mengganti barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan mengganti tinta printer. Sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang rusak dengan cara menggunakan pihak ketiga atau tenaga ahli. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Menurut Purwanto dan M. Ali, secara umum klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4, yaitu pertama ada time-based maintenance, yaitu perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Kedua ada condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakan pemeliharaan. Ketiga ada breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Ketiga ada reliability centered maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas ini dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Berikut saya akan memberikan contoh real penerapan breakdown maintenance di PT Quarry Indo dengan sumber tercantum. Jadi di PT Quarry Indo, penerapan breakdown maintenance yang dilakukannya itu perbaikan atau penggantian spare part pada mesin yang mengalami kerusakan. Dalam hal ini mesin tersebut adalah stone cutter atau pemotong batu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, tujuan dan manfaat perawatan. Tujuan perawatan yaitu pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Kedua, yaitu memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan menggunakan. Ketiga, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Keempat, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul, sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Kelima, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan perbaikan yang besar. Lalu yang terakhir, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik, sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Lalu manfaat dari perawatan. Manfaat pertama itu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Tiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Keempat, yaitu mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Kelima, itu meningkatkan motivasi pekerja. Dan terakhir, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemprosesan ulang atau rework dapat ditekan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana? Manajemen perawatan sarana dan prasarana menurut Purwanto dan M. Ali dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling. Seluruh komponen dari sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man, atau manusia atau tenaga ahli dan teknisi, money, yaitu modal dan investasi, material, yaitu bahan baku, mesin, yaitu mesin dan peralatan, minute, yaitu waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode atau metode. Dan berikut saya berikan contoh real pelaksanaan manajemen
perawatan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya dengan sumber tercantum. Planningnya itu membuat rencana tindak lanjut berupa program kerja dengan penekanan pada aktivitas pemeliharaan dan sarana dan prasarana. Organizingnya yaitu anggota meliputi siswa, para guru, kepala sekolah, komite sekolah, tukang pekerja, dan bahkan warga masyarakat di sekitar sekolah. Guru dan siswa yang melaksanakan pemeliharaan harian dan mingguan, sedangkan siswa yang melakukan pemeliharaan bulanan. Equity. Equity-nya itu memberi penyadaran pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebagai bagian dari manajemen aset, dan memberi pemahaman apa dan siapa yang terlibat pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, objek pemeliharaan proses, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yang di mana pemberian materi-materi ini akan memberikan motivasi bagi mereka. Lalu controllingnya itu mengevaluasi keadaan sekolah berupa pengisian form tertulis yang dimaksudkan agar diberlakukan pengecekan rutin setiap bulan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau disingkat CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan perniagaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance plan dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung mean time between failure dan mean time to repair. CMMS juga bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada faktor dalam hal ini, integrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu mesin harus di maintain service, dan spare part, data pembelian spare part, jurnal accounting, dan lain-lain. Dan berikut adalah keuntungan dari menggunakan CMMS. Pertama itu memperbaiki pengendalian kerja melalui modul yang ada pada CMMS. Pekerjaan di suatu pekerjaan dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Kedua itu memperbaiki perencanaan dan penjadwalan. Tiga yaitu mengurangi ruang penyimpanan material inventory. Integrasi antara bagian produksi, operasi, maintenance, gudang, dan keuangan yang akan meminimalkan jumlah stok barang yang disimpan di gudang sehingga dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang. Dan keuntungannya terakhir yaitu memperbaiki analisis kegagalan dan perbaikan kearatan yang ada. Baik semuanya, sekian dari presentasi pemaparan jawaban saya. Terima kasih telah menonton, dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan kesalahan teknis. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.